PDIP menyindir kampanye yang dilakukan oleh Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sebelumnya Prabowo berkunjung ke wilayah Cilincing, Jakarta Utara tanpa adanya pengawalan ketat. PDIP menyebut aksi Prabowo berkunjung ke Cilincing merupakan sebuah latihan belusukan. Pernyataan itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Menurut Hasto, belusukan menjadi hal yang sangat baik dilakukan oleh setiap pemimpin. Hal itu karena dengan belusukan, pemimpin bisa langsung turun ke bawah menyatu dengan masyarakat. Hasto kemudian menyinggung bahwa belusukan sudah dilakukan Ganjar Pranowo sejak lama. Hasto berkata bahwa Ganjar saat ini tidak hanya belusukan, namun menginap di rumah warga. Sehingga menurut Hasto, hasil belusukan Ganjar ke rumah warga dituangkan dalam program mereka. Baik, terima kasih. Yang pertama, kami menghormati apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang mencoba untuk latihan belusukan. Ini suatu hal yang baik untuk ditunjukkan oleh setiap pemimpin. Dan itulah yang juga menjadi bagian dari DNA kita seharusnya para pemimpin untuk turun ke bawah menyatu dengan rakyat. Hanya saja rakyat tahu mana yang memiliki passion di dalam belusukan, sehingga Pak Ganjar tidak hanya belusukan tetapi tinggal di rumah-rumah rakyat. Karena itulah program mengatasi kemiskinan dari Pak Ganjar Pranowo itu merupakan program-program yang membumi, karena hasil dari belusukan, hasil dari tidur di rumah-rumah rakyat, bukan hasil dari latihan belusukan. Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengklaim Presiden Jokowi terkesan membuntuti Ganjar Pranowo untuk berkunjung ke Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Hasto menyusul kunjungan kerja Jokowi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah untuk meresmikan terminal hingga jembatan pada Selasa 2 Januari 2024. Sedangkan pada hari yang sama, Ganjar Pranowo juga berkampanye di Kabupaten Demak dan juga Jepara. Menurut Hasto, belusukan merupakan ciri khas kader PDIP yang tidak dapat ditiru oleh pihak lain termasuk Prabowo Subianto. Ia juga mengatakan yang bisa belusukan adalah Ganjar dan juga Jokowi. Hal itu diungkapkan Hasto saat ditemui di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Selasa 2 Januari 2024. Lebih lanjut, ia menyebut kegiatan Jokowi yang terkesan mengikuti Ganjar bukanlah suatu masalah. Hasto mengklaim Jokowi dan juga Ganjar sudah terbiasa melakukan belusukan. Hasto menegaskan belusukan seperti yang dilakukan Jokowi dan Ganjar tidak bisa diwakilkan. Belusukan menurut Hasto juga menjadi cerminan komitmen seorang pemimpin untuk terjun langsung bertemu dengan rakyat. Sementara itu, Ganjar turut merespons agenda Jokowi di Jawa Tengah pada Selasa 2 Januari. Ganjar mengaku tidak khawatir dengan langkah Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah. Namun berbeda dengan Hasto, Ganjar justru tak merasa Jokowi mengikuti lokasinya saat berkampanye. Viral sebuah video di media sosial yang mengungkap peristiwa setelah Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto belusukan ke Cilincing, Jakarta Utara. Video tersebut diunggah oleh politikus PDIP Adian Napitupulu di media sosial Instagramnya. Dalam video itu, warga Cilincing mengungkap bahwa ada babinsa yang meminta KTP hingga KK seusai Prabowo belusukan ke wilayahnya. Selain itu, anak-anak di Cilincing juga diberikan sejumlah uang saat Prabowo berkunjung. Namun saat dikonfirmasi oleh Tribun Jakarta, perempuan yang ada di dalam video itu membantah. Perempuan bernama Juli Handayani itu membantah terkait adanya anggota TNI yang melakukan pendataan KTP dan KK warga. Menurut Juli, kedatangan Prabowo terjadi pada Sabtu 30 Desember kemarin. Ia mengaku kaget dengan hadirnya Prabowo di kediamannya. Juli mengungkapkan Prabowo sempat menanyakan keluhan-keluhan apa saja yang dialami warga selama ini. Dikatakannya Prabowo hanya berkunjung sekitar 5 menit. Prabowo disebut sempat membagikan uang Rp100.000 kepada anak-anak setempat. Namun saat dikonfirmasi terkait babinsa yang meminta KTP dan KK, Juli membantah. Berbeda dengan yang disampaikan dalam video, saat dikonfirmasi Tribun Jakarta, Juli membantah ada anggota TNI yang melakukan pendataan KTP dan KK. Ibu. Dan Presiden
Prabowo. Adalah kamera dulu, kamera itu yang 2 orang tuh sini sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Misalnya, ada apa sih Om? Nanti Enggak, buat shooting katanya Bu. Shooting apa Om? Enggak, shooting aja katanya gitu. Enggak lama ajudannya datang sini. Bu Nini bentar lagi datang ya. Saya Mama itu apa sih sebentar lagi datang? Enggak lama Pak Prabowo datang. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak doang. Anak-anak kecil doang. 100. Berapa? 100 ribu anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pada ngegroyok semua. Bagian ajudannya Pak apa namanya tuh? Teddy. Iya Pak Teddy ya. Teddy. Itu yang ambil KTP sama kakak. Buat apa? Enggak tahu. Babingsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Dan darat. Angkatan darat. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil. Buat apa bilangnya? Enggak tahu buat apa. Ntar ada ya Bu katanya gitu. Kata dia yang ngomong ke suami saya juga. Ya saya mah gak berharap lah Pak, yang penting ya berharap nggak berharap lah, mudah-mudahan rezeki. Kayak gitu. Aja dari Dijanji itu yang Babinsa itu minta KTP sama kakak. Iya. Nggak tahu dijanji. Pakai seragam nggak dia? Pakai seragam. Iya kata dia, ntar ya Bu, ada sesuatu katanya dia Pak. Sesuatunya apa tuh belum tahu. Nggak tahu sesuatu apa, nggak tahu. kan dia bisa ngejelasin malu Iya. katanya ini gimana. Viral sebuah video yang mengungkap warga dimintai KTP hingga kakak selesai Prabowo Subianto berkunjung ke Cilincing. Setelah video tersebut viral di media sosial, wanita yang ada dalam video mengungkap pengakuannya. Warga bernama Yuli Handayani itu berkata bahwa video yang beredar di media sosial tidak benar. Pernyataan itu disampaikan Yuli saat ditemui di Cilincing pada Rabu 3 Januari 2024. Yuli mengaku bahwa pembuat video tersebut memberikannya uang sejumlah Rp200.000. Menurut Yuli, video yang beredar di media sosial itu telah diedit sehingga tidak sesuai dengan aslinya. Yuli pun menyayangkan bahwa video yang beredar tersebut memotong testimoni kesannya saat didatangi oleh Prabowo. Bu, mungkin boleh cerita Bu, kemarin itu kunjungan Pak Prabowo ke sini tuh ngapain dan gimana sih ceritanya itu awalnya? Ya saya juga nggak tahu Pak, tiba-tiba dia datang ya saya nggak disangka-sangka. Emang kata saya ya Allah, emang nggak disangka-sangka banget. Kayak mimpi Pak, gimana sih kayak mimpi, seasa kayak mimpi gitu ya Allah kata saya. Oh saya bisa sampai didatengin Pak Presiden gitu ya Allah, emang orang suami saya juga sampai kaget. Lagi makan Pak, sampai nasi aja belum ketelan aja. Ya itu tanya aja bapaknya tuh. Kayak kata saya, pas kirain saya mah namanya saya bikin rumah di bantaran kali ya, tak kirain saya kantip. Kata bapaknya tuh ada kaki 4, siapa katanya gitu. Terus kata saya, ayo lupa jangan-jangan kantip lupa. Pas itu dek datang. Nah kata suami saya, ya Allah mah apa? Pak Haji siapa? Pak Haji Prabowo katanya. Ya Allah kata saya, ya Allah beneran Pak, iya. Mama ada Pak Prabowo kata saya gitu. Ya Allah kata saya. Terus kata suami saya, ya Allah mimpi apa saya semalam katanya gitu, kata suami saya. Ya Allah Pak katanya. Terus Pak Prabowo tuh kenal sama suami saya. Kenal Pak Yadi katanya. Pak Yadi kenal saya dari mana? Atau orang justru balik tanya aturan Pak Prabowo saya kan tahu dari tahu Pak Prabowo kan dari TV. Kalau bapak suami saya kan orang apa sih Pak, orang biasa ya kan. Tiba-tiba Pak Yadi katanya gitu, ya Allah Pak, saya bener-bener kayak mimpi banget gitu, saya senang banget ketemu bapak kata saya gitu, ya Allah Pak katanya. Terus dia nanya, di sini ibu keluhannya apa? Kata saya keluhannya air Pak, kata saya gitu, udah ngomong begitu doang. Oke. Pada saat itu Pak Prabowo lama nggak sih Bu di sini Bu? Enggak Pak, berapa menit Pak? 5 menit, cuma sebentar doang. Gerujuk-gerujuk pas saya teriak tuh warga pada datang semua. Anak-anak kecil, terutama kakaknya dia nih si Konter, si Lilis, pada rame. Katanya Pak Gemoy katanya gitu, pada teriak-teriak tuh ya kan. Ya udah. Gitu. Udah pas sekerbatan doang, langsung ya udah. Oke. Sempat masuk ke rumah atau enggak? Enggak, orang cuma sampai situ doang. Sampai situ doang tuh sama ajudannya sini sebelah. Udah situ doang, belum sempat masuk ke rumah. Tadinya emang pengen beloknya ke rumah mama gitu, tapi karena ada gerubuk-gerubuk orang, jadinya Pak Prabowo balik lagi. Oke. Iya. Langsung dibagi-bagiin tuh Pak, baju kaos-kaos tuh dilemparin kaos. Saya dapat 3 kaosnya sama coklat KitKat 1. Oke. Udah gitu doang.
katanya bagi-bagi ke anak-anak, bagi-bagi cepet-cepet Bu ya? Iya, anak-anak kecil yang dikasih katanya. Buat tahun baruan katanya dikasih, anak-anak pada baris. Udah langsung pada pergi. Oke. Udah Pak Prabowo langsung pergi habis ajudannya ngasih cepet-cepet tuh sama anak-anak kecil, anak pantaran anak-anak saya segini, seelang pada dapat semua, pada dapat. Ini Mama Anti juga anaknya dicium, sempat dicium sama Pak Haji tuh, Pak Haji Pak Prabowo dicium, kasih uang cepet Oke. sama ajudannya. Udah gitu doang, kasih anak-anak doang. Bu, selain itu kan ada keluhan PAM itu kan udah ditindaklanjutin ya Bu ya? Udah tuh lagi ditindaklanjutin Pak. Kalau yang soal bedah rumah Bu, itu ada ini juga nggak sih Bu? Nggak Apa? tahu saya masalah bedah rumah nggak ada kayak gitu-gituan, nggak tahu. Nggak ada ya? Nggak ada bedah rumah, nggak ada bedah rumah. Oke. Cuman air doang, saya keluhannya apa kata Bapak? Keluhannya air Pak, kata saya gitu. Kalau di sini kan keluhannya, ya orang-orang keluhannya air semua. Ada di data nggak sih Bu? Maksudnya pas datang itu minta KTP atau apa Enggak, gitu untuk pendataan enggak, air atau apa? enggak minta kakak KTP. Oke, jadi memang cuma datang Cuma datang keluhannya apa, ya udah langsung itu keluhannya air bersih. mungkin sebagai warga gitu Bu, pas didatengin perasaannya gimana sih kemarin? Aduh Pak, bahagia banget, bahagia sekali kayaknya. Gimana gitu ya, kayak mimpi gimana sih? Orang ketemu fans ya gimana ya Pak. Sama lurah aja kadang kita jarang salaman, itu langsung lupa sama Pak Presidennya, ya Allah, sama calon presiden. Pokoknya senang banget saya Pak. Ya pokoknya gimana sih, ketibaan rezeki lah, mimpinya kayak mimpi gitu pokoknya. Ya bahagia loh Pak, bahagia banget. Bu, tadi yang datang siapa aja Bu? Yang orang TNI juga Bu? Oh nggak ada. Tadi Nggak tahu itu orang apa, saya nggak ngerti. Oh iya. dalam rangka apa Bu? Hah? Datang dalam rangka apa? Nggak tahu dalam rangka apa ya, cuman kayak gitu-gitu kayak Bapak gini. Kayak apa namanya? Nanya. Kayak nanya-nanya gini, kayak Bapak begini. Bapak orang apa sih? Kayak wartawan, iya kayak gitu. Tapi pernah didatengin Babinsa atau apa gitu Bu? Enggak. Saya nggak pernah ya. Nggak pernah. Oke, siap. Makasih banyak Ibu Yuli tadi ya. Iya, Ibu Juli Handayani. Juli Handayani ya. Iya. Oke. Usianya 36 ya tadi ya. Iya, 36 tahun Pak. Berarti di sini tinggal sama siapa aja Bu? Sama suami, sama anak 4. Jadi semuanya tinggalnya 6 orang. 6 orang sih. Oke, siap. Kalau kunjungan Pak Prabowo kemarin berarti baru pertama kali kesini? Baru pertama kali Pak. Pertama kali seumur hidup. Iya. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghabiskan akhir tahun dengan mendatangi warga di Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu 30 Desember 2023. Warga yang didatangi pun tak menyangka rumahnya dikunjungi Prabowo Subianto. Adi yang berusia 40 tahun, warga Kampung Sawah, Cilincing juga merasa seperti mimpi bisa bertemu langsung dengan idolanya itu. Ia pun tak kuasa menahan air mata kala keluh kesahnya didengarkan oleh Menteri Pertahanan tersebut. Adi mengatakan permasalahan air memang menjadi problem utama di kampungnya. Ia mengatakan Prabowo berjanji akan membantu memecahkan masalah ini. Setelah mendengarkan keluh kesah warga, Prabowo Subianto langsung bertolak menuju Kampung Rawamalang yang jaraknya tidak jauh dari Kampung Sawah. Di kampung tersebut, ratusan warga telah menanti kehadiran Prabowo Subianto untuk bergabung di acara masak besar bareng YouTuber Chef Bobon Santoso. Masakan tersebut juga kemudian dibagikan untuk warga sekitar. Oh bener, Pak Prabowo, saya sampai merinding. Iya, sampai terharu saya, sampai terharu. Kata saya, Pak, saya mimpi apa semalam? Saya bilang, kok bisa didatangin Bapak? Terus Bapak nanya kan keluhannya. Kamu keluhan di sini apa? Oh kalau di sini keluhannya utama air, saya bilang Pak. Oh yaudah katanya, nanti saya ituin, nyuruh ajudannya kali ya. Terus saya ituin, siapa? Saya bilang, ya senang banget lah. Bos datang aja dia bertanya, kamu kenal sama saya? Dalam hati saya fan banget Pak. Rasa mimpi. Saya nggak berasa bener, nggak berasa pokoknya gimana ya kayak mimpi apa gitu Bu. Iya bener saya sampai terharu gitu sama istri saya sampai ngeluarin air mata. Enggak emang saya nggak ngada-ngada gitu, emang saya ya sosok saya emang lagi ngefans banget sama Bapak doa sama Mas. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melakukan kegiatan belusukan ke wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Saat melakukan belusukan pada Sabtu 30 Desember kemarin, Prabowo tidak dikawal ketat. Prabowo terlihat hanya ditemani oleh ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya. Video Prabowo belusukan itu pun dituding hanya settingan belaka. Menanggapi tuduhan itu, Wakil Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Kris Natali mengaku tak mengerti maksud tudingan settingan tersebut.
Menurut Grace, hadirnya ajudan Prabowo saat melakukan belusukan merupakan hal yang wajar mengingat Prabowo merupakan Menteri Pertahanan. Grace mengatakan wajar jika Prabowo memberikan kabar kepada petugas keamanan setempat jika ingin belusukan ke Cilincing. Hal itu untuk memastikan keamanan hingga rute belusukan Prabowo. Menurutnya, standar keamanan tersebut adalah hal yang wajar. Bahkan paslon lainnya juga melakukan hal yang serupa.